Bayangin deh, amit-amit ya, kalau lo atau orang terdekat divonis kanker, terus dokter bilang butuh PET scan CT. Itu loh, alat yang bisa ibaratnya memotret seluruh tubuh lo sekaligus buat ngecek dengan presisi sejauh mana sih kankernya nyebar. Nah, di pembahasan kita kali ini, ada sebuah fakta yang super mengejutkan. Alat paling canggih untuk urusan ini di seluruh benua Asia ternyata ada di Indonesia. Bukan di rumah sakit pemerintah pusat yang super besar, bukan juga di jaringan rumah sakit internasional raksasa. Hari ini kita bakal bedah tuntas kisah luar biasa dari sebuah rumah sakit skala menengah yang berani bawa teknologi super canggih buat ngasih harapan baru buat banyak pasien. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kejutan dari si pemain, skala menengah. Coba deh kalian tebak, di mana kira-kira mesin pendeteksi kanker paling canggih se-Asia ini berada? Sekali lagi ya, coret nama-nama rumah sakit konglomerasi besar di pusat Jakarta atau bahkan di Singapura. Jawabannya benar-benar bersembunyi di satu pemain niche yang mungkin namanya belum terlalu sering kalian dengar. Yap, jawabannya ada di RSEMC Graha Kedoya, sebuah rumah sakit swasta di wilayah Jakarta Barat. Rumah sakit ini dimiliki sama perusahaan bernama PT Kedoya Adiaraya Tbk, atau kalau kalian suka perhatiin pasar saham, kode emitennya adalah KOTA. Ini tuh benar-benar anomali yang luar biasa dan menarik banget buat kita ulas. Gimana ceritanya entitas yang nggak terlalu besar berani ambil langkah raksasa kayak gini? Biar makin paham, di ulasan kali ini kita bakal ngebahas 5 hal. Mulai dari kejutan skala menengah tadi, lalu kita kenalan lebih dalam sama PT Kedoya Adiaraya Tbk, terus kita bongkar investasi mesin mereka yang nilainya fantastis, lanjut ngintip ekosistem AI dan robotiknya, dan terakhir kita lihat gimana strategi beda mereka di RS Cibitung. Lanjut ke bagian kedua. Mari kita kenalan dulu sama siapa sebenarnya PT Kedoya Adiaraya Tbk ini. Jadi, kota ini bukan grup kesehatan raksasa yang punya puluhan cabang di mana-mana. Mereka itu cuma induk dari 2 rumah sakit swasta modern. Mereka emang sengaja main di niche layanan menengah ke premium. Nah, yang bikin mereka kuat, kota ini ada di bawah payung IMC Healthcare Group dan terafiliasi sama PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk atau SEM dengan kepemilikan sekitar 77,31%. Fokus mereka benar-benar tajam, yaitu ngasih perawatan yang sepenuhnya berpusat sama pasien. Kalau kita lihat dari lokasinya, strategi mereka ini brilian banget. Mereka nggak numpuk fasilitas di satu tempat. RSEMC Graha Kedoya itu jadi flagship mereka, fasilitas kelas B, yang nyumbang sekitar 82,55% dari total pendapatan grup. Dan posisinya pas banget di area residential premium Jakarta Barat. Terus, rumah sakit satunya lagi, RSEMC Cibitung, yang merupakan kelas C, justru ditaruh di tengah kawasan industri raksasa MM2100 di Bekasi. 2 pasar yang beda total, tapi di cover dengan sangat strategis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dan ini yang paling gila. Investasi mesin senilai 202 miliar rupiah. 202 miliar rupiah lebih. Kalian gak salah dengar, ini adalah nilai transaksi yang berani dikeluarin sama rumah sakit skala menengah ini cuma buat 1 unit mesin aja. Namanya Biograph Vision Quadra. Buat ngasih gambaran, angka ini setara sama hampir 23% dari total ekuitas perusahaan di akhir 2024 loh. Ini jelas bukan sekedar belanja alat biasa, ini adalah repositioning yang super berani buat jadi penguasa layanan onkologi premium. Coba kita bedah sedikit struktur keuangannya. Alat ini dibeli dari Siemens Healthineers. Tapi tenang, mereka nggak bakar uang cash alias bayar lunas di depan yang bisa bikin arus kas berdarah-darah. Mereka pakai skema cicilan cerdas. 10 kali cicilan dibayar tiap 6 bulan dengan bunga 6,25% per tahun. Jadi per semesternya mereka bayar sekitar 16,21 miliar rupiah sampai Mei 2030 nanti. Mesinnya sendiri bakal mulai operasi Agustus 2025. Dari sini kita bisa lihat manajemen keuangannya benar-benar solid di balik ambisi besar ini. Terus pertanyaannya, emang sepadan alat 202 miliar ini, kenapa ini penting banget buat pasien? Gini, kalau pakai PET CT scan biasa, pasien itu sering harus digeser-geser posisinya, resolusinya terbatas, makan waktu lama, dan paparan radiasinya lumayan tinggi. Nah, dengan Biograph Vision Quadra ini, semuanya berubah total. Hasilnya jauh lebih cepat, resolusinya super tajam yang bikin kemungkinan harus scan ulang itu turun drastis, dan yang paling penting nih, paparan radiasi ke tubuh pasien jadi jauh lebih rendah. Fitur yang jadi game changer di sini adalah Whole Body Single Position Scan. Bayangin aja, pasien kanker yang mungkin lagi nahan sakit, sekarang cukup berbaring di satu posisi aja. Mesin ini bakal langsung baca seluruh tubuh berbarengan dalam waktu yang singkat. Buat tim dokter, entah itu ahli onkologi, bedah, atau patologi, alat ini ngasih tingkat akurasi untuk nentuin stadium penyakit dan ngerancang terapi personal yang benar-benar belum ada tandingannya. Lanjut ke bagian 4. Ternyata kecanggihan mereka nggak berhenti di satu mesin mahal itu aja loh. Kita bahas ekosistem AI dan robotik mereka.
Baru-baru ini, staf di EMC Graha Kedoya ngerayain validasi HIMSS EMRAM Stage 6. Buat kalian yang belum tahu, di dunia medis global, ini tuh standar emas buat ngebuktiin seberapa canggih rekam medis digital sebuah rumah sakit. Dengan validasi ini, berarti sistem mereka udah tertutup rapat untuk manajemen pemberian obat, punya sistem peringatan dini yang jalan secara real-time, dan meminimalisir banget yang namanya human error. Keren kan? Dan dengerin ini, mereka juga pakai InterSystems IntelliCare, semacam rekam medis generasi baru yang udah disuntik generative AI. Jadi, pas dokter lagi ngobrol sama pasien, ada perekaman audio ambient yang otomatis ngetik sendiri obrolan klinisnya jadi teks. Gila ya. Terus ada juga pengkodean medis pakai AI. Sampai sistem AI radiologi yang bisa langsung deteksi tanda-tanda kanker paru atau TBC dari foto ronsen secara otomatis. Belum selesai, ekosistem robotik mereka juga gila-gilaan. Buat pemulihan pasien stroke atau Parkinson, mereka punya robot rehab bernama Lexo dan Diego. Kalau ada operasi tulang, dokternya pakai teknologi augmented reality, Eagle Eyes. Mereka juga udah nerapin bedah bariatrik pakai robot supaya minim sayatan. Sampai-sampai ada robot asisten lucu bernama Temi yang warawiri di lorong rumah sakit buat nyapa pasien. Nah, di bagian kelima ini, kita bakal pindah haluan dikit buat ngeliat saudara mudanya, yaitu strategi beda dari RS Cibitung. Ini yang bikin manajemen kota itu kelihatan pinter banget. Mereka nggak cuma asal bikin cabang yang copy-paste. Kalau Graha Kedoya tadi fokusnya jadi rujukan kanker buat orang-orang urban premium, RSIMC Cibitung ini beda 180 derajat. Berada di tengah kawasan industri MM2100, target mereka adalah penanganan trauma dan kesehatan pekerja industri. Jadi, satu perusahaan menangkap dua captive market yang sama-sama gede tapi beda kebutuhan. Di Cibitung ini, mereka nyediain 120 tempat tidur untuk ngelayanin karyawan dari lebih dari 320 perusahaan global di sana. Layanan andalan mereka jelas pusat trauma dan ortopedi. Ada juga teknologi RIRS, itu loh tembak batu ginjal pakai laser tanpa perlu operasi sayat. Mereka juga super aktif jemput bola buat nawarin medical check-up ke pabrik-pabrik. Plus, karena banyak pekerja yang butuh pemulihan fisik, unit rehabilitasi mereka dibikin sangat komprehensif, mulai dari terapi okupasi sampai psikologi klinis. Nah, dari semua investasi dan strategi tajam tadi, hasilnya apa? IMC Graha Kedoya berhasil menangin penghargaan internasional sebagai Advanced PET CT Scan Service Center of the Year untuk wilayah Asia Pasifik. Belum lagi mereka berhasil pertahanin akreditasi standar mutu tertinggi dunia, JCI Gold Seal of Approval, sampai tahun 2028. Kota benar-benar ngebuktiin, biarpun mereka secara ukuran bukan raksasa, tapi inovasi dan dampaknya ngalahin raksasa. Kota ini adalah contoh super menarik tentang emiten kecil yang berani bertaruh besar di satu niche premium. Pertanyaannya sekarang, apakah taruhan 202 miliar buat teknologi canggih ini bakal benar-benar terbayar dan bikin kinerja keuangan serta harga saham mereka meroket? Kita bakal ulas performa finansialnya di ulasan berikutnya. Jadi, pastiin kalian subscribe dan jangan lupa komen pertanyaan atau pendapat kalian soal saham healthcare ini di bawah ya. Sampai jumpa!